93.1 FM Radio Roja Palu 101,8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Selamat para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Insyaallah kami akan hadirkan di layar kaca Anda program variatif. Insyaallah akan jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang dan telah sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di kesempatan malam hari ini kembali kami hadirkan sebuah kajian ilmiah yang kami pancar luaskan langsung dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Insya Allah bersama Ustadz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala. Dan kita akan kembali membahas kitab penuh manfaat, kitab Al-Adabul Mufrad, karya Imam Al-Bukhari Rahimahullahu Ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan juga berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp atau melalui line telepon di nomor 021 823 6543. Namun insya Allah kita akan simak terlebih dahulu nasihat dari Al-Ustadz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala. Kepada Al-Ustadz, falyatafaddal mashkura. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun antum berada, kembali kita berjumpa untuk belajar. Yang kita tahu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Dan yang dikasih ilmu diangkat beberapa derajat. Maka jangan pernah berhenti menuntut ilmu. Engkau mungkin punya kesibukan, punya banyak pekerjaan dan aktivitas, sehingga sebagian orang mengabaikan menuntut ilmu dengan dalih sibuk. Padahal ada kesibukan-kesibukan yang seharusnya kau tinggalkan dan sibukkan dirimu menuntut ilmu. Allah Azza wa Jalla tidak pernah memerintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Allah mengatakan wa qur rabbi zidni ilman, dan katakan, wahai Rabbku, tambahkan kepadaku ilmu. Jamaah rahimakumullah, kita sampai ke hadis nomor 963 dari kitab Al-Adabul Mufrad, di mana Imam Al-Bukhari berkata rahimahullah, haddatsana Utsman al-Muadzin.
Uthman al-Mu'adzin. Ini salah satu guru tertuanya Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dia seorang ahli adzan atau tukang adzan di Jami' Basrah. Akhirnya dikenal dengan Uthman al-Mu'adzin. Qala haddathana Auf عن الحسن عن عتي بن ضمرة قال رأيت عند أبي رجلا تعزى بعزاء الجاهلية فأعضه أبي ولم يكنه فنظر إليه أصحابه قال كأنكم أنكرتموه فقال إني لا أهاب في هذا أحدا أبدا إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعزى بعزاء الجاهلية فأعدوه ولا تكنوه. وقال حدثنا عثمان قال حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن عن عتي مثله. أحبتي في الله, Utay bin Dhamrah, seorang tabi'in, dia meriwayatkan bahwa dia pernah melihat ada seorang laki-laki yang sedang berada di sisi Ubay ibn Ka'ab. Ini orang sedang membanggakan nenek moyangnya. Bapakku, embahku, ayahku, abiku. Jadi kita tahu di antara kebiasaan buruk jahiliyah yang tetap ada pada umat Islam, al-fakhru bil ahsab wa ta'nu fil ansab, membanggakan nenek moyangnya yang mungkin memang ayahnya adalah orang yang terhormat, kakeknya juga seperti itu. Dan hal ini sesuatu yang tercela. Anak ingat ketika kita masuk pondok dulu, kita diajarin ya, sejak awal-awal masuk pesantren itu, agar kita tidak membanggakan orang tua kita demi merendahkan yang lain. Sampai kita dikasih sebuah bait yang harus kita hafal. Laisal fata man yaqulu kana abi, walakinnal fata man yaqulu ha anadha. Pemuda yang sebenarnya bukanlah pemuda yang menyebutkan bapakku, nenek moyangku. Pemuda sejati adalah mengatakan aku ini aku gitu. Ini orang tadi menyebutkan nenek moyangnya dengan bangga, merendahkan yang lainnya. Maka ketika itu Ubay berkata kepada orang ini, gigit kemaluan bapak, gigit kemaluan bapak. Dan Ubay tidak menggunakan kata samaran atau kata kinayah ya dalam menyebutkan kemaluan bapaknya. Mungkin ini termasuk kata-kata yang kotor dalam pandangan sebagian orang. Di beberapa riwayat dikatakan udda hani abi au air abi, gigit tuh kemaluan bapakmu. Ketika Ubay mengatakan itu, Ubay ini salah satu sahabat penghafal Al-Quran,
yang bahkan Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat yang lainnya untuk belajar Al-Quran kepada Ubay bin Ka'ab Abul Munzir ya. Dan dia ketika ditanya tentang ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran Al-Azim ya, beliau mengatakan ayat kursi. Di sini Ubay membuat sebuah pernyataan yang didengar oleh murid-muridnya, yang mereka akhirnya kok seakan-akan nggak seharusnya Ubay mengatakan itu. Fanawara ilaihi ashabu. Ini murid-muridnya Ubay pada memandang kepada Ubay. Nggak pernah Ubay kayak gitu itu loh. Qala ka'annakum ankartumu. Oh, kalian seakan-akan mengingkari ucapanku dengan kata-kata kemaluan itu. Lalu Ubay membuat sebuah pengakuan demi menyadarkan sahabat-sahabatnya dengan berkata, inni la ahabu fi hadha ahadan abada. Aku dalam urusan ini tidak takut kepada siapapun selama-lamanya. Inni sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku telah mendengar Nabi alaihi salatu wasallam berkata, man ta'azza bi'azail jahiliyah fa'idduhu wa la taknuh. Barang siapa yang berbangga-banggaan menasabkan dirinya dengan nasab nenek moyangnya dengan penuh kecongkakan dan keangkuhan, maka katakan kepada dia, gigit kemaluan ayah. Jangan menggunakan kata-kata kinayah. Al-Imam Ahmad menyebutkan fa'idduhu bihani abi. Iya, suruh dia menggigit kemaluan bapak. Ahibati fillah, kalau kita melihat ya, kebanggaan dengan nenek moyang yang merupakan kebiasaan jahiliyah, ini sesuatu yang perlu dihapuskan dari masyarakat kaum muslimin, yang terkadang cara memberikan hukuman untuk memberikan efek jera kepada orang itu agar dia tidak sombong, agar dia tidak congkak, adalah dengan mengucapkan ucapan ini. Yang mungkin ucapan ini menurut sebagian orang ya ucapan yang keji, ucapan kotor. Iya. Tapi ucapan kotor ini dalam kondisi tertentu malah disyariatkan. Dan di sini pentingnya seorang hamba dalam beragama itu mengikuti qala Allah, qala Rasul. Kalau mengikuti perasaan, maka yang ada seperti murid-muridnya Ubay. Ketika merasa aneh, di saat Ubay mengatakan ucapan yang saru ini, yang kotor ini, maka kemudian Ubay memberikan penjelasan bahwa dia melakukan itu bukan karena dia marah, bukan karena dia emosi, tapi karena dia mendapatkan pesan dari sang Nabi alaihi salatu wassalam. Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa orang beriman itu bukan orang yang suka melaknat, bukan orang yang suka mengutuk, mencela, bukan orang yang lisannya kotor. Enggak. Loh, ini gimana? Nah, dalam kondisi memberikan hukuman agar orang yang membangga-banggakan nenek moyangnya malu dan berhenti, maka Nabi alaihi salatu wasallam memberikan arahan agar kita menyebutkan kepada orang itu,
gigit tuh kemaluan bapak. Ada mungkin kata-kata yang lebih kasar lagi. Jamaah rahimakumullah, ada sebuah ungkapan dari salah satu ulama ya. Disebutkan, kaifa yatakabbaru man kharaja min mawdi'il baul marratain. Bagaimana bisa sombong seorang manusia yang keluar dari 2 tempat kencing. Dia keluar dari 2 tempat kencing. Yang pertama, keluar dari tempat kencing bapaknya. Yang kedua, dia keluar dari tempat kencing ibundanya. Terus kenapa engkau menyombongkan dan membanggakan dirimu? Engkau itu siapa? Jadi ini sebuah pelajaran penting ya buat kita, agar seorang muslim tidak membanggakan nenek moyangnya. Dia juga harus tahu bahwa segala kebaikan yang dilakukan oleh orang tuanya dan juga dilakukan oleh dirinya itu murni adalah karunia Allah Azza wa Jalla kepada dirinya. Yang seharusnya dia lakukan adalah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, memuja dan memujinya. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat Al-Ahqaf ayat 15 bahwa seorang manusia hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Allah sebutkan hamba ini manusia ketika sampai ke masa mudanya, puncak masa mudanya, kemudian sampai ke umur 40 tahun, dia berkata, wahai Rabbku, bantulah aku, ilhamkan kepada aku agar aku mensyukuri nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan bimbinglah aku untuk beramal soleh, dan aku minta kebaikan buat anak-anakku. Aku bertobat kepadamu ya Allah, dan seterusnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepadamu. Jadi ketika engkau jadi orang sukses, lahir dari keluarga yang sukses, engkau besar dengan nama besar keluarga, dan mungkin dengan usaha-usahamu, maka ketahuilah bahwa semua itu adalah karunia Allah Azza wa Jal yang harus disyukuri, bukan untuk dibanggakan dan tidak digunakan sebagai bahan kecongkakan dan kesombongan. Barakallahu fiik. Kita masuk ke bab baru, bab 437. Babu ma yaqulu ar-rajulu idza khadirat rijluhu. Bab apa yang perlu dikatakan oleh seseorang apabila kakinya kesemutan, mati rasa kakinya. Terkadang ya, karena kita duduk terlalu lama bersila, lama-kelamaan kaki kita kesemutan gitu loh. Karena memang aliran darah itu tidak mengalir dengan bagus, hanya kesemutan kaki kita. Apa yang dikatakan oleh orang ketika kakinya kesemutan? Demi agar kesemutan itu pergi dan hilang. Al-Imam Bukhari meriwayatkan sebuah athar dari Abdullah bin Umar bin Khattab. Qala haddathana Abu Nuaim. Qala haddathana Sufyan. An Abi Ishaq. An Abdurrahman ibn Sa'ad. Qala khadirat rijlu ibn Umar. فقال له رجل اذكر أحب الناس إليك فقال محمد. Ya, jadi bab ini bab berkaitan dengan kebiasaan orang Arab terdahulu. Jadi mungkin bahasanya
kearifan lokal. Jadi kearifan lokal, sebuah budaya dan tradisi yang ada di masyarakat setempat, apabila tidak bertentangan dengan syariat, maka diakomodir oleh Islam. Selama hal itu hal yang arif, yang baik, dan tidak bertentangan dengan syariat. Namun apabila kebiasaan dan budaya di masyarakat itu mungkar, maka harus ditinggalkan. Walaupun itu kebiasaan yang telah diwarisi turun-menurun. Jadi bab ini tidak ada hubungannya dengan urusan akidah, urusan keyakinan, tidak pula tentang zikir yang harus dilakukan, namun ini hanyalah kebiasaan. Tadi, kearifan lokal yang ada. Orang tuh biasanya ngapain sih ketika kakinya kesemutan? Apa yang harus dia lakukan? Ternyata, di kearifan lokal, di budaya yang sudah menjadi tradisi dan budaya di masyarakat itu, mereka menyuruh orang itu untuk menyebutkan orang yang paling dia cintai. Siapa yang engkau cintai? Ya, orang beda-beda. Ada yang cinta mungkin kepada orang tuanya, ada mungkin yang cinta kepada seorang perempuan, ada yang cinta kepada saudaranya, anaknya, macam-macam. Dan tujuan atau yang dihasilkan dari menyebut nama orang yang dicintai ini apa sebenarnya? Disebutkan bahwa ketika orang itu menyebut nama orang yang dia cintai, hati itu akan berdetak lebih kencang lagi. Kita kalau ya ketemu orang yang kita cintai, yang kita sukai, jadi bisa kebayang ya, dan kita merasakan sendiri tatkala berjumpa atau mendengar nama orang yang kita cintai, ada perubahan di gerakan jantung kita. Sehingga dengan hal itu darah akan mengalir lebih deras lagi ke arah tempat yang kesemutan itu, sehingga kesemutan itu akan hilang. Jadi ingat, ini bukan berdoa, memanggil dan memohon kepada orang yang dicintainya. Tidak. Ini babnya bukan bab tawassul, bukan bab istighatsah, tapi ini sekedar tadi sebuah tradisi dan budaya lokal di mana dengan menyebut nama orang yang dicintai akan menyebabkan jantung berdetak lebih kencang lagi, sehingga hal itu akan berdampak kepada tempat yang sedang ada kesemutan di situ. Maka di sini ketika Ibnu Umar kesemutan kakinya, orang kadang-kadang kalau kesemutan kan mau berdiri itu sulit jamaah ya. Tunggu dulu dia sampai lancar, sampai kesemutannya itu hilang. Ada orang yang ketika itu mengatakan, sebutkan orang yang paling kau cintai. Maka Abdullah bin Umar mengatakan Muhammad. Kalau ditanya siapa yang orang paling cintai, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada seluruh manusia. Maka secara spontan Abdullah bin Umar ketika disuruh untuk menyebut nama orang yang paling dicintai, maka beliau mengatakan Muhammad, atau di beberapa dikatakan ya Muhammad. Ingat, panggilan ini bukan dalam rangka meminta pertolongan kepada Nabi SAW, tapi ini hanya menyebutkan bahwasanya seharusnya yang dilakukan oleh orang kalau kesemutan itu yang menyebut nama orang atau kekasihnya. Tapi jamaah, athar ini sebenarnya tidak sahih dari Ibnu Umar. Tapi sekali lagi tadi, ini merupakan budaya dan tradisi orang Arab terdahulu bahwa tatkala mereka kesemutan,
mereka menyebut nama orang yang paling dicintainya. Makanya kalau kita lihat di antara syair-syair ya yang disenandungkan oleh orang Arab ya, seperti Al-Walid ibn Abdul Malik mengatakan, "Uthanni maghraman kalifan muhibban idza khadirat lahu rijlun da'aki." Dia menyebutkan tadi ketika kaki itu sedang kesemutan, dia akan memanggil dirimu, yakni menyebut dirinya, bukan dalam rangka sekali lagi meminta pertolongan, tidak, tapi menghadirkan nama orang itu demi supaya jantung berdetak dengan lebih kencang, yang akan berdampak kepada jalannya atau aliran darah ke kaki yang sedang kesemutan. Taib. Di bab selanjutnya Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Uthman ibn Ghiyath qala haddatsana Abu Uthman an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu annahu kana ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ha'itin min hitanil Madinah wa fi yadi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'udun يضرب به من الماء والطين فجاء رجل يستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة فذهب فإذا أبو بكر رضي الله عنه ففتحت له وبشرته بالجنة ثم استفتح رجل آخر فقال افتح له وبشره بالجنة فإذا عمر رضي الله عنه ففتحت له وبشرته بالجنة ثم استفتح رجل آخر وكان متكئا فجلس وقال افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أو تكون فذهبت فإذا عثمان ففتحت له فأخبرته بالذي قال الله المستعان. Jamaah rahimakumullah, di kitab Al-Adabul Mufrad ini Al-Imam Bukhari tidak menyebutkan judul untuk sub pembahasan bab ini, tapi di kitab sahihnya di salah satu bab beliau menyebutkan babu man nakatal 'uda fil ma'i wattin, bab tentang seorang yang menggunakan dahan atau ranting untuk menulis atau menggoyangkan air dan tanah. Jadi Nabi SAW menggunakan itu, di air situ digoyangin ya, atau ada lumpur yang bercampur dengan air itu, beliau menggunakan ranting itu untuk ya, orang kadang-kala ketika berpikir sesuatu, kita lihat ada orang yang kadang-kala pegang pulpen, dia putar itu pulpen, dia sejenis sedang memikirkan sesuatu, dan ini tidak termasuk sesuatu yang sia-sia, enggak, atau ini menjadi dalil akan diperbolehkannya hal itu, di mana Nabi SAW menggunakan ranting atau dahan yang digerakkan, digoyangkan di air atau di tanah. Wallahu a'lam, mungkin hal inilah yang diinginkan oleh Al-Imam Bukhari ketika menyebutkan bab ini. Al-Hafidh Ibnu Hajar ketika mensyarah hadis ini dalam Sahih Al-Bukhari, beliau mengatakan, inna dzalika la yu'addu min al-'abathil madmum. Menggerakkan air atau tanah dengan ranting itu tidak termasuk hal sia-sia yang tercela. Lianna dzalika innama yaqa' min al-'aqil 'inda at-tafakkur fi syai'. Hal itu terjadi dari orang yang cerdas, orang yang berakal ketika dia sedang memikirkan sesuatu.
Taib, Al-Imam Bukhari menyebutkan hadis Abu Musa, yakni Abu Musa Al-Ash'ari, bahwa Nabi SAW, dia pernah bersama Nabi SAW di salah satu kebun dari kebun-kebun di Madinah. Yang kebun itu berpagar. Dan di tangan Nabi SAW ada ranting tadi yang dia gunakan untuk menggerakkan air dan tanah. Dia gerakkannya. Lalu ada seorang yang datang minta dibukakan pintu supaya boleh masuk. Di riwayat Imam Muslim dikatakan, wa amarani an ahfadzal bab. Aku diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menjaga pintu supaya nggak ada yang masuk. Dan kenapa? Ya boleh jadi Nabi punya urusan, memang nggak ingin ada orang yang masuk. Beliau mungkin sedang buang hajat atau apa. Atau memang akan ada orang-orang yang datang. Yang Nabi SAW akan memberikan izin kepada mereka untuk masuk. Tapi setelah dikasih kabar gembira. Faja'a rajul. Datang seorang. Minta dibukakan pintunya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Abu Musa, iftah lahu, bukakan buat dia. Wabashirhu bil jannah, dan berikan kabar gembira kepadanya dengan surga. Ini orang dijamin masuk surga. Dikasih kabar gembira, engkau masuk surga. Maka aku berangkat membukakan pintu. Fa'idha Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ternyata yang datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Aku bukakan buat dia dan aku kasih kabar gembira dengan surga untuknya. Selesai, Abu Bakar masuk sudah. Duduk bersama Nabi SAW. Thumma staftaha rajulun akhar. Kemudian ada orang lain nih yang minta izin untuk masuk. Maka Nabi SAW mengatakan, iftah lahu wa bashirhu bil jannah. Bukakan untuk dia dan beri kabar gembira untuk dia dengan surga Allah Azza wa Jalla. Fafatahtu lahu, maka aku bukakan. Fa'idha Umar, ya. Umar ternyata. Maka aku sampaikan kepada dia kabar gembira dari Nabi SAW. Kemudian ada orang ketiga yang minta izin untuk masuk. Wa kana muttaki'an. Nabi SAW ketika itu sedang bersandar. Fajalas, kemudian dia duduk. Memperbaiki duduknya, tidak bersandar. Sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berkata, iftah lahu. Bukakan buat dia. Wa bashirhu bil jannah. Sama. Berikan kabar gembira dengan surga untuknya. Ala balwa tusibuhu au takum. Di atas bala, di atas petaka atau ujian yang menimpanya atau yang akan terjadi. Fadhahabtu. Maka Abu Musa berangkat untuk membukakan pintu. Fa'idha Uthman. Ternyata yang minta izin adalah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka aku bukakan untuk dia. Fa'akhbartuhu billadhi qal. Dan aku sampaikan kepada dia apa yang dikatakan Nabi SAW. Lalu kata Uthman bin Affan, Allahul Musta'an. Kepada Allah kami minta pertolongan. Jadi ucapan Allahul Musta'an itu permohonan pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla adalah sebuah ucapan yang seharusnya dikatakan oleh seorang muslim ketika dia dapat berita yang tidak menyenangkan, ketika dia mendapati perkara yang tidak dia sukai, dan dia tahu bahwa solusi dalam menghadapi semua perkara adalah dengan meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal. Bukankah kita dalam setiap salat kita mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat para sahabat Nabi, siapa sih yang paling mulia di antara mereka? Yang pertama adalah Abu Bakar Siddiq. Yang kedua Umar. Yang ketiga Uthman.
Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Ini 4 sahabat yang mereka merupakan para khalifah setelah Nabi alaihi salatu wassalam. Urutan mereka dalam kemuliaan seperti urutan mereka dalam pemerintahan, dalam khilafah. Khalifah yang pertama setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar Siddiq. Kemudian Abu Bakar meninggal dunia, digantikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar bin Khattab tewas dibunuh oleh Al-Majusi, digantikan oleh Uthman bin Affan. Dan Uthman bin Affan juga dibunuh, jemaah. Dibunuh. Kalau yang membunuh Umar bin Khattab adalah orang Majusi, tapi yang membunuh Uthman bin Affan adalah sekelompok Khawarij, orang-orang yang memiliki pemikiran menyimpang. Dia berpikir untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yang terjadi malah membuat sebuah keonaran, pemberontakan yang menyebabkan khalifah terbunuh. Kemudian yang keempat, Ali bin Abi Thalib juga meninggal dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Ya, kemudian di hadis yang lainnya disebutkan 10 sahabat yang dijamin masuk surga: Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id bin Zaid, ya, kemudian Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, ya. Mereka adalah sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Ahibati fillah, itulah mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita insyaallah lanjutkan di bab 439 pada kesempatan yang akan datang. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke Ustaz Abu Lukman. Jazakumullah khair. Wa jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita di kesempatan malam hari ini dalam mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Dan selanjutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada untuk bertanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pesan melalui pesan WhatsApp di 0218236543 dan juga melalui line telepon di nomor yang sama. Baik, kita akan coba angkat pertanyaan pertama melalui line telepon di 0218236543. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Rudi di Tangerang. Baik, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini Ustadz, saya ini punya saudara Pak Ustadz yang mungkin karena pernah ada salah mengucapkan sesuatu gitu Pak Ustadz, ya. Akhirnya mendapatkan kayak kalau dikatain hukuman kok bukan hukuman, ya. Kayak sama Allah itu dibuat untuk menyukai kalau sebenarnya bilang mohon maaf kayak PSK gitu Pak Ustadz. Jadi dia itu cinta ke PSK gitu Pak Ustadz, salah seorang PSK gitu lah. Nah itu kapan aja saya sudah menyarankan untuk coba si istighfar gitu loh, supaya hilang rasa cintanya itu Pak Ustadz. Nah mungkin bisa mohon saran Pak Ustadz gimana ya supaya bisa lepas dari keadaan itu gitu. Soalnya saudara saya ini benar-benar cinta banget sama, mohon maaf, wanita itu gitu Pak Ustadz. Atau gimana gitu Pak Ustadz, ya. Mohon sarannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Kau tadi dikatakan ada orang yang salah ngomong. Jadi memang lisan kita ini harus dijaga. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innar rajula la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah. Ada orang yang mengucapkan sebuah kata-kata yang dimurkai Allah azza wajalla, yahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifan. Dengan kata-kata itu dia akan terjatuh di dalam neraka selama 70 tahun. Kemudian yang kedua, terkadang kita mencela orang lain yang seharusnya kita memberikan nasihat,
atas perbuatan salah yang dilakukan orang lain, tapi kita malah mencela, meledek dia, merendahkan dia dengan kelakuan orang itu. Hati-hati. Boleh jadi balik ke kita nanti. Anda ingat Syekh bin Utsaimin rahimahullahu menyebutkan sebuah bait syair. Ihdhar lisanaka an taqula fatubtala innal bala'a muwakkalun bil mantiq. Hati-hati lisanmu. Jangan sampai engkau berkata sesuatu yang balanya akan balik kepada diri. Bala itu bergantung dengan ucapan seseorang gitu loh. Maka kita disuruh husnudzon sama Allah, disuruh berkata wa qulu qawlan sadida agar tidak terjatuh ke dalam bala gara-gara omongan kita. Tapi bagaimana dengan yang ditanyakan? Dia punya saudara yang akhirnya jatuh cinta, asyik dengan seorang PSK. Apa yang perlu dilakukan? Ya kalau bicara nasihat, nasihat. Kemudian doa, kita doakan dia. Lalu dicari tahu apa sebenarnya yang menyebabkan dia tahu-tahu jatuh cinta sama PSK. Maka disitulah dia tahu dan memperbaiki dirinya, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau mungkin dia mengatakan atau mencela orang lain, ya, kemudian bala itu kembali kepada dirinya, hendaklah dia minta maaf kepada orang itu. Kemudian di antara obat menghilangkan isyik, ya, kecintaan kepada seorang seharusnya kita tidak mencintainya, adalah dengan menjauh dari orang tersebut. Kemudian menghilangkan segala sesuatu yang menyebabkan kita ingat dengan orang tersebut. Yang terkadang kita harus pindah tempat, menghindari pertemuan, perjumpaan dengan orang tersebut. Soalnya kalau tidak, kita ngeliat, kita memandang, dan kita tahu pandangan mata adalah anak panah iblis yang beracun. Yang kalau kita terus-terusan memandang, maka racun itu semakin menumpuk, dan pada akhirnya orang itu akan tewas gara-gara pandangan mata dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Jazakallahu khairan, kami sampaikan atas penjelasan dari Ustaz. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah. Izin bertanya Ustaz, durhakakah saya kepada ibu saya Ustaz? Karena merasa ibu saya tidak adil membantu anak yang lain dengan mengorbankan anak-anak yang lainnya juga. Seperti membayarkan hutang salah satu anak dengan mengorbankan anak-anak yang lain, dan anak yang dibantu pun merasa tidak bersalah. Sampai saya malas untuk membantu ibu saya berupa materi, karena pasti dipakai untuk membayar hutang anak-anaknya yang lain. Mohon pencerahannya Ustadz agar saya tidak durhaka. Tafadhol Ustadz. Barakallahu fiik. Naam ahibbati fillah. Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada orang tua. Apapun kondisi orang tua kita. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan, memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah dan berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Ya, pada saat orang tua kita sudah sepuh, ya, salah satu atau dua-duanya yang hidup bersama kita di sisi kita, biasanya mereka akan ngerepotin anak, yang anak jadinya jengkel sama orang tuanya. Maka Allah katakan, fala taqul lahumā uff. Jangan pernah berkata kepada keduanya uff. Kata-kata yang menunjukkan engkau sedang tidak suka dengan orang tuamu. Jangan. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Katakan untuk keduanya kata-kata yang mulia. Kita tuh wajib berbakti kepada orang tua yang taat kepada Allah, yang muslim, yang baik. Tapi kita juga wajib berbakti kepada orang tua yang fasik. Orang tua kafir pun kita wajib berbakti. Orang tua yang menyuruh kepada kekufuran,
Kita nggak boleh taat dengan perintah mereka kepada kekufuran. Tapi kita tetap diperintahkan untuk mendampingi keduanya dengan cara yang ma'ruf. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Bicara anak sekarang yang punya kelebihan harta, maka berikan kepada orang tua. Engkau membantu orang tua. Berikan semampumu kepada orang tua. Mau dipakai apapun oleh orang tua, selama hal itu hal yang diperbolehkan oleh agama, ya biarin. Oh, buat bantu adiknya, sudah biarin. Engkau ketika memberi orang tuamu, Allah udah catat engkau telah berbakti kepada orang tuamu. Dan Allah akan berikan ganti kepadamu yang lebih baik. Kalau kita ingin memberikan nasihat kepada orang tua, karena memang ada orang tua yang pilih kasih. Ada orang tua yang memanjakan salah satu anaknya. Yang mungkin karena kecintaan dia kepada anak ini, dia berharap anaknya ini jadi lebih baik. Ternyata enggak. Berapa banyak anak-anak yang dibantu sama orang tuanya, malah jadi nggak benar. Maka di sini, engkau tetap memberi kepada orang tuamu, kepada ibumu, tapi engkau juga bisa memberikan nasihat. Bunda Fadol ini anak punya rizki, Bunda mau kasih sama siapa, tafadol ya. Ini duit ketika diberikan kepada ibunda jadi milik ibunda. Cuma kalau boleh anak usul, salah satu adik kita, keluarga kita ini, kalau dikasih duit terus malah nggak mendidik bunda. Mungkin bunda ingat, kita dulu ketika minta ini, minta nggak dikasih sama bunda, bukan karena bunda nggak cinta sama kita. Bahkan hal itu dilakukan karena kecintaan. Demi mendidik anak-anaknya menjadi lebih baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya dan semoga kita menjadi anak yang berbakti pada orang tua. Baik, kita angkat kembali Ustaz pertanyaan melalui line telepon di 0218236543. Kami persilahkan. Iya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Saya Ambarullah Yunaldi di Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Baik, silakan Bapak. Nah, yang saya tanyakan pada Pak Ustadz yaitu, apakah boleh kita bertawasul dengan infak sedekah yang kita berikan kepada misalnya di masjid, baik untuk masjid, anak yatim, dan sebagainya, agar Allah melipat gandakan rezeki kita, dapat melunasi hutang kita, apalagi hutang ribawiyah. Apakah boleh? Dan tidak mengurangiakah pahala kita untuk akhiratnya dengan tawasul tersebut? Baik. Cukup Bapak? Ya, cukup itu dulu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Masya Allah, barakallah fiik. Naam, ahibati fillah, pertanyaan yang menarik ya. Berkaitan dengan tawassul. Kita tahu tawassul yang disyariatkan adalah bertawassul dengan asma Allah al-husna dan sifat-sifat Allah yang mulia. Kita mengatakan Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq, ya Allah, dengan ilmumu yang meliputi segala yang gaib dan kemampuanmu menciptakan, hidupkan aku ketika engkau tahu hidup itu baik buat aku. Atau kita membaca ya Rahman, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya. Kemudian bertawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup, yang bisa untuk berkomunikasi dengan dia. Ada orang itu. Kita minta doanya orang tua kita minta doanya seorang ustadz, ya, nggak ada masalah. Selama orang itu masih hidup dan langsung kita meminta kepadanya, atau kita titip minta doa lewat orang yang menyampaikan kepada orang tersebut umpamanya. Kemudian yang ketiga, bertawasul dengan amal soleh yang kita harapkan amal soleh itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bicara, bolehkah kita bertawasul dengan amal soleh? Boleh. Sebagaimana kisah 3 orang yang masuk ke dalam gua, kemudian mereka terjebak
dengan adanya batu yang menutup mulut gua. Batu itu besar sekali. Mereka tidak mampu untuk menggelindingkannya. Maka akhirnya mereka mengatakan nggak akan ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah Azza wa Jal. Maka mintalah kepada Allah dengan amal soleh yang paling kalian harapkan diterima oleh Allah Azza wa Jal. Jadi dia beramal bukan untuk meminta supaya batu itu pergi. Tidak. Mereka beramal murni untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia gunakan amal soleh mereka untuk bertawassul, meminta agar dikeluarkan mereka dari bencana yang menimpa mereka. Yang satu anak yang berbakti sama orang tuanya, yang kedua adalah orang yang menjaga kehormatan dirinya, dia meninggalkan perzinaan walaupun dia telah memberikan uang 100 dinar tadi kepada kerabat perempuannya. Kemudian yang ketiga, seorang yang amanah ya, yang dia mengelola uang salah satu pegawainya, kemudian diberikan semuanya. Jadi kalau kita lihat nih, 3 orang ini semua beramal bukan untuk mendapatkan sesuatu dari dunia. Murni mereka meminta kepada Allah Azza wa Jal akhirat dan keridhaannya. Yang jadi pertanyaan tadi, kalau bicara boleh, boleh saja. Tapi bagaimana kalau dari awal kita beramal itu mencari dunia? Kita beramal, kita bertawassul tadi dengan sedekah ya Allah, mudah-mudahan utangku dilunasin. Dia mencari keridhaan Allah SWT, tapi dia juga minta imbalan di dunia. Kalau dia tadi dua yang dia minta, dia tetap meminta keridhaan Allah, dia minta supaya sedekahnya itu menyelamatkan dari api neraka, tapi dia juga minta sesuatu di dunia. Boleh-boleh aja. Tapi nggak sama pahalanya ketika dia full mencari keridhaan Allah SWT dan berharap pahala di akhirat. Yang sejatinya jamaah, ketika seorang bersedekah, sudah ada sekian banyak dari faidah sedekah itu. Dimudahkan urusannya, dijaga dari bencana, tolak balak sedekah itu. Tapi hendaklah ketika seorang bersedekah itu benar-benar memurnikan niatnya untuk Allah saja. Minta untuk akhiratnya. Tapi kalau dia mau minta dunia nggak apa-apa. Tapi pahalanya nggak sama. Tatkala dia meminta untuk urusan dunianya dengan orang yang meminta untuk urusan akhiratnya. Jadi kalau bicara boleh, boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai kita meminta hanya dunia saja. Kita sedekah hanya ingin supaya ditambahkan rezeki kita di dunia. Kita tidak berharap tuh pahala yang Allah berikan di akhirat. Maka akhirnya kita cuma dapat di dunia aja. Karena innamal a'malu binniyat. Dan niatmu ketika bersedekah ingin dilipat gandakan di dunia. Maka sayang sekali kalau orang yang niatnya hanya untuk cari dunia dengan sedekahnya. Tapi ketika dia niatkan buat akhiratnya, dunia akan dapat. Tapi kalau dia niatkan buat dunia dan akhiratnya, maka pahala buat akhiratnya ya sesuai dengan seberapa besar niat akhirat dia dan seberapa banyak niat buat dunia dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Nana di Bintaro. Izin bertanya Ustaz, ada seorang laki-laki yang ingin melamar saya Ustaz. Tapi beliau ini fakir ilmu, sama sekali belum belajar sunnah. Pertanyaannya Ustaz, apakah saya harus menerima dan membimbingnya agar mengenal sunnah, atau saya menolak lamarannya? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik. Iya. Semoga Allah memberikan jodoh yang terbaik buat yang bertanya, dan semoga yang belum menikah segera menikah dan mendapatkan jodoh yang baik dan mulia. Kembali kepada pertanyaan. Bagaimana sikap seorang wanita ketika yang melamar dia seorang laki-laki yang fakir ilmu agama? Maka perlu dilihat, apakah dia orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla,
melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Hanya saja masalahnya dia ya orang umum, Ustaz, nggak pernah belajar agama, tapi dia punya semangat untuk menjalankan hukum agama yang dia ketahui. Sholatnya dijaga umpamanya, dia tidak melakukan yang haram. Maka Nabi SAW menyebutkan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Apabila datang kepada kalian seorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya. Jadi bicara agama ini ada minimal. Minimal itu menjalankan kewajiban, meninggalkan yang haram. Ini minimal. Artinya kalau minimal nggak dapat, ya jangan. Tapi alhamdulillah enggak, alhamdulillah dia menjalankan perintah Allah, dia sholat 5 waktu bagus ya, puasa Ramadan juga bagus ya, dia orang yang berbakti sama orang tuanya, menyambung silaturahim, akhlaknya bagus, terima. Terus bagaimana tadi dengan dangkalnya ilmu dia? Nah, kalau dia tipikal orang yang mau belajar, ahlan wa sahlan. Karena ada orang yang nggak tahu tapi ngengkel. Nggak mau tahu dia. Lebih baik jangan. Tapi tadi kalau dia orang awam, tapi dia orang yang bisa diajak mau belajar, dan dia telah menjalankan kewajiban-kewajibannya, hanya saja tadi dia memang masih dangkal sekali dalam masalah ilmu agama, insya Allah nggak ada masalah. Tapi sekali lagi perlu diperhatikan masalah apakah benar dia seorang yang berakhlak mulia. Tanyakan kepada kawan-kawannya, tanyakan kepada orang-orang dekatnya untuk benar-benar mengetahui karakter dia. Bukan karakter orang yang suka berdebat, ngengkel, nggak mau dikasih tahu. Kalau ternyata seperti itu, tinggalkan. Yang kedua, setelah engkau dapat pencerahan ini, lakukan istikharah. Meminta pilihan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena boleh jadi, menurut kita nggak baik, ternyata dia baik. Dan sebaliknya, ada orang yang menurut kita, Masya Allah bagus, dia lulusan pesantren, dia udah belajar sunnah, dia ini, itu. Ada banyak kebaikan yang kita lihat, tapi kita nggak tahu dengan hakikat orang ini. Ternyata setelah menikah, semuanya hanya topeng belaka. Maka sekali lagi, setelah melihat lebih dalam lagi, mintalah pilihan kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya, dan kita akan angkat pertanyaan terakhir Ustadz di kesempatan malam hari ini melalui line telepon di 021 823 6543. Kami persilahkan. Iya, silakan. Iya, silakan. Mohon maaf tampaknya tidak terdengar, ada sedikit gangguan. Kami persilahkan untuk penanya lain melalui line telepon di 021 823 6543. Kami persilahkan. Iya, sudah masuk, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Bapak Ahmad Kristanto di Bekasi. Baik, silakan. Yang saya ingin pertanyakan, saya kan kerja di kontraktor ya Pak. Iya. Di kontraktor itu kan emang banyak hal-hal yang mudorot. Sedangkan saya ini kan lagi berusaha belajar sunnah. Nah, dan saya ini berkeinginan untuk sebenarnya berdagang. Cuman saya berharap modal itu tidak riba dan dari bank, dan saya berkeinginan untuk jual warisan. Apakah dari hal keinginan saya tersebut itu boleh diperbolehkan gitu? Baik. Baik, itu mungkin saja Bapak. Itu aja yang ya cukup Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Masya Allah, barakallah fiik ya. Ya, buat bapak yang sedang bimbang, dia kerja sebagai kontraktor yang mungkin disebutkan ada banyak mudaratnya di situ, maka seorang muslim itu dimanapun dia berada, hendaklah dia menjadi seperti pohon kurma dan seperti lebah. Pohon kurma itu kokoh, tegar. Dilemparin batu, digoyang dia nggak goyang, lemparin batu, yang dia berikan adalah buah-buahan, yaitu buah kurma itu. Dan seperti lebah, lebah itu kemanapun dia pergi, maka dia tidak akan merusak. Dia akan mengambil yang terbaik dan meninggalkan yang terbaik pula. Dia tidak mematahkan dahan, dia tidak merusak bunga tersebut, tapi yang terjadi malah bunga itu berubah menjadi buah. Maka apabila engkau berada di tempat tadi yang mungkin kurang baik, berusaha untuk memperbaiki, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah ya atas perjuangan yang dilakukan. Terkadang kita tidak bisa menghilangkan kemungkaran secara total, tapi paling enggak kita bisa mengurangi kemungkaran yang ada. Tapi yang kedua, kalau pertanyaannya tadi ingin berusaha, ingin berupaya dengan menjual warisan, nggak ada masalah pada hakikatnya. Warisan itu adalah hak seseorang yang bisa digunakan untuk apa saja. Namun subhanallah, ada arahan dari Nabi alaihi salatu wassalam ya. Apabila seorang itu memiliki aset ya, berupa tanah umpamanya atau rumah ya, kalau dia jual, usahakan dibelikan aset lagi supaya berkah. Kalau kita melihat ada orang-orang yang kemudian pailit, ada orang-orang yang kemudian hidup di pinggiran yang awalnya tuan tanah, karena dia menjual tanah-tanahnya bukan untuk beli tanah lagi, tapi digunakan untuk foya-foya, untuk gaya hidup. Tapi kalau dia jual, mamai tanahnya dia jual untuk dibelikan tanah lain, atau dia jual untuk modal usaha, semoga Allah memberkahi. Apalagi tadi tujuannya adalah menyelamatkan diri dari riba. Dia menjual warisan itu bukan dalam rangka memperbaiki gaya hidupnya, tapi untuk digunakan dalam usaha dan dagang. Semoga Allah memberkahinya. Namun nasihat ana buat teman-teman yang awalnya pegawai, awalnya kerja sama orang, kemudian dia beralih menjadi pengusaha, tolong belajar. Dan ada orang-orang yang butuh pendampingan, ada orang-orang yang butuh pelatihan. Maka jangan berjalan sendiri ketika ilmunya belum cukup, pengalamannya belum banyak. Maka carilah teman-teman yang bisa memberikan arahan, memberikan nasihat, ya, mendampingi atau melatih agar Allah memberkahi. Dan kemudian ketika mau usaha juga jangan lupa istikharah, minta pilihan dari Allah Azza wa Jalla, mana kira-kira yang lebih pas buat kita. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Anda mohon undur diri. Anda ucapkan jazakumullah khair buat pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja. Anda kembalikan ke Ustaz Abu Lukman. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kesempatan malam hari ini langsung dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga ilmu yang kita pelajari di kesempatan malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang mendatangkan amal-amal yang soleh. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah pertemukan kita kembali di kesempatan-kesempatan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.